Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya M. Sofiulin Wahadian dengan NIM 2051010300016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai kepesantrenan. Langsung saja. Yang pertama, pengertian kepesantrenan. Sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam komplek yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Komplek ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari bahasa Arab punduk yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren. Sedang di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau menuasa, sedangkan di Minangkabau disebut surau. Yang kedua adalah fungsi-fungsi pesantren. Pondok pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna daerah pedesaan. Ia tumbuh dan berkembang bersama warga masyarakatnya sejak berabad-abad. Oleh karena itu, tidak hanya secara kultural bisa diterima, tapi bahkan telah ikut serta membentuk dan memberikan gerak serta nilai kehidupan pada masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Figur kiai, santri, serta perangkat fisik yang memadai sebuah pesantren senantiasa dikelilingi oleh sebuah kultur yang bersifat keagamaan. Kultur tersebut mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Walaupun dewasa ini, jumlah pesantren di Indonesia telah tercatat kurang lebih 9.145 buah. Pesantren tetap tampak lebih berfungsi sebagai faktor integratif dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena standar pola hubungan yang telah dikembangkan tersebut di atas. Itulah sebabnya sehingga keberadaan pesantren akan tetap semakin bertambah jumlahnya. Tujuan pesantren. Menurut peninjauan kembali keberadaan pondok pesantren, maka akan nampak jelas sekali pandangan tentang pondok pesantren yang kurang kondusif bagi peran-peranan besar yang seharusnya diselesaikan. Peninjauan tidak perlu diadakan melihat fisiknya karena menurut analisa, bahwa bukan dari segi fisiknya yang mendapatkan dampak prioritas, dan segi non-fisiknya adalah yang perlu kita perhatikan sebab titik tolak perubahan perkembangan, pertumbuhan dan kemajuan pesantren adalah dari segi sikap jiwa keseluruhan. Walaupun tujuan pendidikan pesantren tidak terjerumuskan secara jelas, namun tidak boleh kita membuat grafik penilaian secara individu dalam hal membenarkan mungkin suatu jenis khususan akan mempunyai kelebihan untuk menyatakan dalam penanganannya dan realisasinya. Maksudnya suatu kekhususan bidang keahlian tidak akan menjadi ciri khas kelebihan suatu pesantren yang patut dihargai, bila itu dibiarkan berjalan sejati-jadinya atau menurut apa adanya. Hal tersebut berarti jika disertai dengan kejelasan rencana, ketetapan metode, kecakapan pelaksana, dan kelengkapan sarana. Nah, yang terakhir adalah prinsip-prinsip pesantren. Prinsip-prinsip pesantren itu ada 4. Pendidikan adalah ibadah, pendidikan adalah perjuangan, pendidikan menyatukan umat, dan pendidikan berkeadilan. Yang nomor 1, pendidikan adalah ibadah. Pendidikan di pondok pesantren adalah bagian dari ibadah dari amal saleh dengan landasan dan niat tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan orientasi hidup dan mati seorang muslim yang setiap hari diucapkan saat sholat. Yang kedua, pendidikan adalah perjuangan. Menjadi seorang pendidik di pondok pesantren dengan ikhlas dan sungguh-sungguh adalah salah satu cara untuk mencari materi duniawi. Sebab jika alillah, maka Allah telah menjamin setiap hambanya pesantrenlah yang harus mengatur keikhlasan, sebab guru adalah manusia. Yang ketiga, pendidikan menyatukan umat. Pondok pesantren adalah lembaga keumatan yang tidak tersekat-sekat oleh kepentingan golongan tertentu. Politik pendidikan pondok pesantren adalah berusaha menyatukan umat meskipun berbeda golongan dan organisasi. Maka menjadi seorang pendidik di pondok pesantren adalah menjadi pemersatu umat, bukan pemecah umat. Yang terakhir, pendidikan berkeadilan. Pendidikan pondok pesantren memandang bahwa generasi umat Islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Maka pada prinsipnya, pondok pesantren pantang menolak santri yang ingin belajar di pondok pesantren.
Pondok pesantren harus terus berbenah dari berbagai aspek agar bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada generasi muslim. Baik, mungkin itu saja dari sisi kami untuk mempresentasikan nilai-nilai kepesantrenan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.